Maka di saat pengikut Nabi Muhammad SAW berdakwah di atas basirah dan ikhlas kepada Allah dengan ilmu, maka inilah disebutkan wa manittaba'ani. Maka barang siapa yang tidak mengajak kepada Allah di atas ilmu, maka bukan dari pengikut Nabi. Karena oleh sebab itu dijadikan minal faraid. Karena mengikuti Nabi adalah kewajiban. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi harus ala basirah. Hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Maka dakwah itu kepada Allah di atas ilmu. Maka ini kewajiban. Karena ini adalah disebutkan di ujungnya, bagi mereka orang-orang yang mengikutiku. Maka mereka yang mengikuti Nabi, hukumnya wajib mengikuti Nabi, maka wajib berdakwah di atas basirah. Dan juga ar-rabi'ah min dalaili husni tauhid annahu tanzihullah ta'ala anil musibbah. Maka dari tanda-tanda kebaikan tauhid adalah mensucikan Allah dari perkara-perkara yang buruk. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang terdahulu, di mana Allah menyebutkan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maka subhanallah maknanya tanzih lillahi jalla wa ala, yang bahasa Indonesianya diartikan mensucikan Allah dari segala musibah, perkara-perkara yang menyebabkan dia buruk, celaan-celaan dan sebagainya. Maka wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin maknanya adalah nazahullahu an yakuna lahu syarikun. Maka pendalilannya min dalaili husni tauhid, dari pendalilan kebaikan tauhid adalah mensucikan Allah dari segala perkara-perkara yang buruk, dan yang paling buruk adalah kesyirikan. Karena kesyirikan menjadikan Allah tandingan dengan hambanya. Seperti orang Nasara yang menjadikan Allah anak tandingan untuk Allah. Dan Allah dikatakan mempunyai istri, maka ini tandingan untuk Allah. Maka Allah itu direndahkan oleh mereka. Maka di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, laqad syatamani abdi, bahwa telah mencela aku hambaku. Dengan apa mencelaku? Dengan mengatakan aku ini mengambil anak dan membutuhkan istri. Maka ini penghinaan bagi Allah. Maka di sini kalimat tasbih subhanallah dari pendalilan kebaikan tauhid, karena dia mengangkat pencelaan untuk Allah. Allah mempunyai anak dan Allah mempunyai istri, dan Allah disembah seperti hak makhluk. Maka inilah tauhid, bahwa tauhid itu hanya menyembah kepada Allah dan hanya beribadah ifradullah bil ibadah, tauhid. Maka inilah yang diinginkan dari pendalilan kebaikan tauhid adalah tanzihullah anil musibbah. Dan faedah yang kelima, al-mas'alah al-khamisah, anna min qabhi syirki kaunihi musibbatillah. Dari ucapan Allah subhana wa subhanallah, maka maknanya wa qul tanzihan lillah an yakuna lahu syarik au ma'bud selain dari Allah Jalla wa Ala. Maka di saat Allah yunazzihu nafsahu
dalla ala qubhihi, menunjukkan bahwa syirik itu adalah masibah, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang terjauh Allah dari keburukan tersebut. Maka dari keburukan kesyirikan dijadikan Allah Jalla wa Ala bertasbih dari kesyirikan. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Al-faidah as-sadisah au al-masalah as-sadisah wa hiya min ahammiha ibadil muslim anil musyrikin li'alla yasiru minhum walau lam yusyrik. Wahia ay ad-da'wah, dari yang paling penting dakwah itu adalah ibadul muslim anil musyrikin, menjauhkan kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, merendahkan dengan orang-orang musyrik agar mereka tidak menjadi orang-orang yang musyrik, sehingga harus dijauhkan meskipun mereka tidak melaksanakan kesyirikan. Maka ucapan Syekh ini berdalil kepada ayat wa ma ana minal musyrikin. Maknanya lastu minhum, aku ini bukan dari orang-orang yang musyrik. Walahum minni, dan mereka pun bukan dari kami. Ana minhum bari wa hum minni bura'a. Maka kami berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami. Adapun ucapan penulis walau lam yusyrik, maknanya meskipun mereka tidak melaksanakan kesyirikan tetapi berlepas diri dari mereka adalah perkara yang sangat baik. Maka ucapan dari Allah wa ma'ana minal musyrikin beristimbat asy-syekh bahwa kaum muslimin berlepas diri dari orang-orang musyrik dan mengatakan wa ma'ana minal musyrikin, berlepas diri, menjauhkan diri, tidak mau menisbatkan dirinya meskipun dengan orang-orang musyrik, nama mereka dengan orang musyrik tidak mau. Kemudian al-masalah as-sabi'ah qaunu tauhid awwalu wajibin, bahwa tauhid adalah perkara yang paling urgen. Dan ini berarti kita telah masuk sekarang kepada hadis Mu'ad, hadis Ibnu Abbas di saat Mu'ad diutus ke Yaman. Maka poin pendalilannya di sini bahwa tauhid adalah kewajiban pertama, the tauhid first, dakwah tauhid didahulukan. Di saat Mu'ad diutus kepada Yaman, maka disebutkan faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, di riwayat an yuwahidullah. Maka dijadikan perkara yang pertama adalah tauhid. Maka jika di sana ada perkara yang pertama itu bukan tauhid, maka Nabi akan menyebutkannya. Maka di sini disebutkan faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah au an yuwahidullah. Ini dia yang pertama harus didakwahkan, al-aham fal-aham, seperti yang pernah kita sebutkan di khutbah Jum'ah. Dan poinnya adalah di saat Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman disebutkan jadikanlah yang pertama kali dakwah tauhid. Jika ada perkara yang lebih penting daripada tauhid, maka Nabi akan menjadikan dia yang paling awal. Namun karena tidak ada kecuali tauhid yang paling penting, maka Nabi pun memulai dengan at-tauhid. Kemudian kita masuk kepada al-mas'alah ats-tsaminah. Di dalam fihi masail ini kita masuk kepada masalah yang ke-8. Annahu yabda'u bihi qabla kulli syai' hatta as-shalah. Bahkan Nabi
menjadikan kepada Mu'adz untuk berdakwah tauhid first, bahkan lebih daripada salat. Mana poin pendalilannya? Disebutkan di dalam hadis fa innahum atau ulidalik, jika mereka telah mentaati kepada kamu dari ibadah tauhid, fa'limhum annallaha farada au iftarada alaihim khamsa salawatin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat. Maka tauhid di atas dari salat. Karena seseorang melaksanakan ibadah salat, jika tidak mempunyai tauhid, dia akan menyelewengkan ibadah salat ini kepada selain Allah. Seperti antum melihat bagaimana orang-orang yang awam, yang tidak memahami apa itu hakikatut tauhid, maka dia salat untuk siapa? Seperti kelompok orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, mereka salat di depan makam dari Khomeini, di depan makam dari wali-wali mereka, dan juga orang-orang As-Sufiyah salat di depan wali-wali mereka, kuburan nisan wali mereka. Maka salat itu ibadah. Jika ibadah ini tidak dilandasi dengan ketauhidan, akan diberikan salat itu untuk selain Allah. Seperti doa, berdoa kepada mayat, meminta wahai wali yang sudah meninggal berikanlah aku rizki. Ini kesyirikan. Dan juga menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Maka menyembelih, sesembelihan diberikan untuk syarat di mana seseorang terkena kesurupan misalnya. Kemudian dibawa ke tukang dukun, ke tukang klinik ataupun paranormal. Maka kemudian dukun ini mengatakan harus disembelih ayam cemani hitam semuanya. Bulunya hitam, matanya hitam, paruhnya hitam, cekernya hitam, kakinya hitam, bahkan kalau berak hitam. Dan kalau dia kentut gelap. Ini berapa harganya ini? Alhasil disembelih. Disembelih atas siapa? Atas nama jin dan syaitan. Maka yang tadinya kesurupan jerit-jerit, setelah diperciki darahnya hilang. Aradallah bidzalik. Allah menginginkan perkara tersebut. Meskipun itu menyelisihi dari kauni asyari, dari segi syariat syirik. Namun Allah mengabulkannya agar dijadikan di sana fitnah bagi mereka orang-orang yang mengikuti syaitan, iblis. Ada, diberikan oleh Allah kesempatan, akhirnya sembuh. Maka setelah sembuh, pulang dalam keadaan bisa tertawa dan bicara dengan normal. Kemudian setelah itu nanti kalau kambuh lagi datang lagi ke sini. Maka akhirnya setelah 2 bulan kesurupan lagi, minta disembelihkan lagi. Akhirnya dia datang ke pesisir, kemudian disembelihkan lagi, dan terus seperti itu. Akhirnya jaraknya yang tadinya mulai dari 2 bulan ke 2 bulan mulai cepat, sebulan sekali, kemudian sepekan sekali. Itulah dari permasalahan perkara-perkara baik sholat, baik doa, baik